proposal untuk memperoleh dana penelitian itu selalu kemana-mana dalam pikirannya itu ada pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MK Talks Academic, forum berbagi informasi seputar dunia akademik. Baik, sahabat Civitas Akademika dimanapun Anda berada, selamat bergabung kembali dengan program yang tentunya Anda nantikan, ya, apalagi kalau bukan UMK Talks Academy. Baik, hari ini kita akan mencoba membahas topik yang sama dengan episode sebelumnya, namun dengan pembahasan yang berbeda. Dan tentunya akan dibahas tuntas oleh narasumber andalan kita, siapa lagi kalau bukan the one and only Profesor Ali Sauka, MA PhD. Langsung kita sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Prof? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mas Darman? Alhamdulillah sehat, Prof. Prof sendiri gimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah sehat-sehat. Insya Allah sudah siap ya, Prof? Siap. Ya. Baik, Prof. Seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini kita akan kembali membahas topik yang sama dengan episode sebelumnya, masih dalam lingkup pendahuluan, menulis pendahuluan, namun dengan pembahasan yang berbeda. Oke, hari ini kita akan membahas tentang research questions ataupun pertanyaan penelitian. Pertanyaan pertama, langsung saja Prof dari saya. Ya, bagaimana cara mengembangkan research question atau pertanyaan penelitian ketika menulis, ketika sebelum melakukan penelitian? Monggo, Prof. Ya, ini pertanyaannya tampak sederhana ya, tapi Oke, Prof. jawabannya bisa panjang ini. Ini saya sedang mikir-mikir saya jawab seperti apa ya. Jadi ini kalau topik tentang bagaimana merumuskan research questions ini bisa saya jawab panjang-panjang ini. Pilih panjang atau pendek. Gini, Monggo, Prof. karena kita sudah pernah membahas masalah pendahuluan, pada dasarnya kalau boleh saya ingatkan bahwa akhir akhir dari bagian pendahuluan ya, kita perlu menghasilkan ya research questions. Jadi tujuan untuk kemudian menulis pendahuluan yang isinya itu latar belakang ya latar belakang penelitian lah gitu. Jadi latar belakang penelitian kadang-kadang orang menyebut latar belakang masalah. Ya, sebetulnya itu latar belakang kenapa pertanyaan penelitian itu diajukan oleh peneliti. Jadi sebetulnya istilah latar belakang, pendahuluan, pengantar, segala macam itu intinya adalah latar belakang kenapa pertanyaan penelitian itu diajukan. Ingat bahwa setelah pendahuluan itu akan ada bagian metode. Nah, bagian metode itu menjelaskan bagaimana pertanyaan penelitian itu dijawab. Jadi Mas Darman akan logis kalau di akhir bagian pendahuluan itu ada rumusan pertanyaan penelitian. Nah, metode itu paparan cerita peneliti bagaimana pertanyaan penelitian itu dijawab. Sehingga pertanyaan Pak Mas Darman tadi saya bisa mengatakan pertanyaan penelitian, bagaimana menulis pertanyaan penelitian, ya, bagaimana mengajukan pertanyaan penelitian, itu yang kemudian harus dipaparkan pada seluruh bagian pendahuluan. Seluruh bagian pendahuluan. Ya. Kemudian sebelum menjawab pertanyaan Mas Darman, ya, ini juga perlu saya ungkap ini. Apakah kira-kira peneliti itu bisa saja langsung menuliskan rumusan pertanyaan penelitian itu yang dari pikirannya gitu. Jadi karena siapapun ya lebih-lebih peneliti ya siapapun mahasiswa yang akan menulis skripsi atau tesis atau disertasi atau para dosen yang akan mengajukan
proposal untuk memperoleh dana penelitian itu selalu kemana-mana dalam pikirannya itu ada pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Apakah boleh misalnya apa yang ada dalam pikiran seseorang itu kemudian langsung ditulis. Sebetulnya tidak ada larangan, tetapi siapa tahu kalau tidak dicek dulu pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sudah ada dalam pikiran itu kemudian ditulis, siapa tahu sudah ada jawabannya. Siapa tahu itu sudah ada peneliti lain pada saat yang sama itu memberikan jawaban. Atau dulu ya penelitian-penelitian dulu sudah banyak yang menjawab pertanyaan penelitian kalau itu tidak dicek dulu. Sehingga Mas Darman untuk bisa merumuskan pertanyaan penelitian ditetapkannya rumusan pertanyaan penelitian pada akhir bagian pendahuluan itu harus mulai dari mengecek gitu ya, mengecek apakah jawaban terhadap pertanyaan penelitian itu sudah ada. Sudah ada itu artinya yang selama ini peneliti melakukan penelitian topik yang sama itu juga punya pertanyaan penelitian yang sama dan kemudian sudah dijawab. Kalau dalam bidang-bidang sosial humaniora itu relatif memang mencari jawabannya itu tidak terlalu mudah ya karena banyak sekali yang harus dicek. Pengecekannya gimana? Ngeceknya dengan yang kemudian itu sangat populer ya, menelaah hasil-hasil penelitian sebelumnya. Nah, jadi istilah yang populer itu kan literature review, menelaah literatur. Nah, menelaah literatur itu sebetulnya tujuannya utama adalah ngecek apakah jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan melalui pikirannya tadi sudah terjawab. Nah, kalau untuk bidang sosial humaniora misalnya, itu menjawab mengecek apakah pertanyaan itu sudah dijawab itu melalui mengkaji hasil-hasil penelitian sebelumnya tentang topik yang mau diajukan itu dari jurnal ilmiah yang bereputasi internasional. Ya, berapa jurnal? Ya, ya jurnal semua jurnal yang relevan bidang ilmunya itu mestinya dikaji artikel-artikel yang dimuat di jurnal itu ya artikel-artikel yang dimuat di jurnal itu yang topiknya sama siapa tahu sudah menjawab pertanyaan penelitian itu. Jadi istilah yang biasa dipakai mereview hasil-hasil penelitian sebelumnya untuk melihat garis depan perkembangan ilmu. Ini ceritanya masih panjang. Ini baru mulai nih. Baru mulai bagaimana ngecek tadi. Itu dengan yang biasa diungkap mereview artikel-artikel hasil penelitian yang dimuat di jurnal-jurnal yang bereputasi untuk melihat garis depan perkembangan ilmu. Nah, kenapa garis depan perkembangan ilmu? State of the arts, frontier of knowledge gitu ya. Kenapa? Karena itu mestinya garis depan perkembangan ilmu itu menunjukkan apakah pertanyaan penelitian dari itu sudah terjawab dengan melihat perkembangan. Oh, itu sudah diketahui orang karena sudah dijawab. Nah, kalau ya berarti ya mencari garis depan perkembangan ilmu itu untuk kemudian memunculkan inspirasi baru untuk menghasilkan pertanyaan penelitian. Jadi kalau hasil mereview penelitian sebelumnya tadi tampaknya belum terjawab, kalau belum terjawab, jadi garis depan perkembangan ilmu yang dihasilkan dari mereview penelitian-penelitian sebelumnya tadi tampaknya pertanyaannya belum terjawab, maka itu berarti pertanyaan penelitian yang ada di angan-angan, yang ada dalam pikiran itu masih bisa dilanjutkan. Tapi kalau sudah terjawab, ya tidak lagi memaksakan diri untuk mengajukan pertanyaan penelitian seperti yang selama ini dipikirkan. Harus ganti mencari cara bagaimana pertanyaan penelitian
baru yang belum terjawab itu kemudian bisa diajukan dengan melihat garis depan perkembangan ilmu. Nah, itulah yang kemudian mengarah pada konsep yang populer tapi tidak mudah dipahami, tidak mudah dikerjakan, yaitu kemudian setelah mencari garis depan perkembangan ilmu, itu melihat masihkah ada celah-celah hasil penelitian yang bisa diteruskan. Nah, ini tidak mudah ini, yang kemudian populer sekarang ini dalam bahasa Inggris disebut dengan research gaps. Dalam bahasa Indonesia mungkin celah-celah penelitian, penelitian-penelitian yang masih bisa dilanjutkan. Dalam bahasa Inggris bisa juga disebut dengan discrepancies gitu ya. Research questions itu harus diuji, dicek tadi ya. Dicek apakah itu masih bisa diteruskan yang ada dalam pikiran itu dengan cara-cara seperti itu. Begitu Mas Darman. Panjang Gitu. anunya. Oke, Prof. Pertanyaan selanjutnya, Prof. Ini tentang sistematika penulisan. Ya, apakah research question itu memang harus dicantumkan dalam bentuk pertanyaan atau bisa secara tersirat dalam bentuk pernyataan, Prof? Pada bagian pendahuluan. Ya, pada dasarnya sebetulnya memang akan menjadi lebih mudah kalau itu dalam bentuk pertanyaan penelitian, dalam bentuk pertanyaan ya, kalimatnya itu kalimat Ya. pertanyaan. Karena apa? Berarti kalau ada rumusan kalimat pertanyaan itu dengan mudahnya dicermati oleh siapapun, termasuk khususnya oleh peneliti, bagaimana menjawab pertanyaan penelitian itu. Jadi nanti kalau ada kesempatan yang lebih longgar, saya akan memberikan contoh tadi. Contoh bagaimana mengajukan pertanyaan penelitian yang asalnya itu dari pikiran saja. Nah, para peneliti itu seringkali teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa itu kalau bertanya apakah kemudian pertanyaan penelitian yang saya angan-angankan dari awal, nah, angan-angan dari awal itu bisa saja karena para dosen atau para mahasiswa S1, S2, S3 itu sudah pernah melakukan penelitian sendiri. Kalau para mahasiswa S2 misalnya sudah pernah melakukan penelitian untuk skripsinya. Mahasiswa S3 sudah melakukan penelitian yang kemudian mungkin sudah diterbitkan itu untuk skripsi tesisnya. Sehingga kemudian untuk menulis disertasi ya termasuk para dosen itu kemudian memperoleh dana penelitian selanjutnya itu mengingat apa yang sudah pernah dilakukan. Itu kemudian ditaruh di pikiran gitu, ditaruh di pikiran kan namanya angan-angan atau namanya ingatan pernah melakukan penelitian sebelumnya. Ya, ini pada dasarnya begitu. Jadi kalau kemudian saya ditanya apakah itu bisa diteruskan, ya, jangan begitu saja diteruskan, harus dicek dulu gitu ya. Itu tadi caranya mengecek itu. Ya, caranya mengecek tadi melihat, harus tetap melihat apakah kemudian ada peneliti lain yang sudah melakukannya dan kemudian menuangkannya dalam bentuk jawaban-jawaban terhadap pertanyaan penelitian mereka, apakah itu sama dengan pertanyaan penelitian yang akan dilanjutkan oleh peneliti, oleh para mahasiswa tadi. Nah, sebetulnya rumusannya itu tidak harus dalam bentuk pertanyaan. Rumusannya itu bisa juga dalam bentuk tujuan, tapi sebetulnya kontennya konten ya dari segi isi baik itu dalam bentuk pertanyaan maupun dalam bentuk pernyataan ya kalau dalam bentuk pernyataan itu biasanya menjadi tujuan menjadi tujuan penelitian. Jadi pertanyaan penelitian dengan tujuan penelitian itu harusnya sama kontennya.
Ingat bahwa pertanyaan penelitian itu diajukan tujuannya untuk bisa dijawab oleh hasil-hasil penelitiannya nanti. Tujuan penelitian itu tujuan penelitian dirumuskan itu nanti akan kemudian mencapai apa yang ingin dihasilkan. Jadi sama-sama mengarah pada hasil penelitian. Jadi hasil penelitian itu adalah jawaban terhadap pertanyaan penelitian atau yang memang dinyatakan sebagai tujuan pada awal. Jadi kontennya harus sama. Oleh karena itu, Mas Darman, ada semacam pedoman yang tegas begitu mengatakan bahwa kalau akan melaporkan hasil penelitian itu salah satu saja, yaitu ditulis pertanyaan penelitian, research questions-nya, atau ya bukan atau tujuan penelitian. Jadi tidak perlu dua-duanya ditulis dalam laporan. Nah, dalam ini kalau saya sebut laporan itu bisa saja dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi atau laporan penelitian, tapi kata laporan itu bisa saja dalam bentuk naskah publikasi, sebuah artikel, naskah artikel yang akan disubmit ke sebuah jurnal. Itu menghendaki salah satu saja. Apakah pertanyaan penelitian, apakah dalam bentuk rumusan tujuan. Tidak boleh kontennya berbeda. Ya, begitu Mas Darman. Nanti untuk episode berikutnya mungkin saya bisa memberikan contoh konkret mengenai bidang ilmu tertentu yang mungkin sudah diakrabi oleh teman-teman semuanya. Begitu Mas Darman. Baik, terima kasih Prof. Sangat mencerahkan Prof. Saya kira ya para penonton juga lebih memahami tentang research question setelah ini, dan jangan lupa tonton episode selanjutnya karena kita akan masih melanjutkan terkait pembahasan hari ini. Baik Prof, terima kasih banyak Prof atas pemaparannya. Semoga sehat selalu Prof, sehingga bisa hadir dalam episode-episode selanjutnya untuk selalu memberikan inspirasi dan wawasan kepada kami dan kepada para penonton. Baik, terima kasih Prof sekali lagi. Baik, sahabat Civitas Akademika dimanapun Anda berada, demikian episode kali ini tentang bagaimana cara merumuskan research question ataupun pertanyaan penelitian. Dan saya Sudarman, SPD MID, pamit undur diri. Sampai ketemu di MK Talks Academy episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Darman.